Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul azim. Para salikin rahimakumullah, mari kita pertama kali dalam ngaji kolbu ini senantiasa bersyukur pada Allah atas karunia-Nya, irodahnya, dan insyaallah maunahnya kita selalu diberi kemudahan dalam arti fisik maupun psikis, sehingga seluruh perjalanan hidup kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimahullah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa yahfadhu min hudurihi wa ghaibatihi wa in kana al-murid ba'idan an syaihi min haitsul makan falyatlubu minhu isyaratan kulliyatan fima ya'ti min amri wa yatlu. Para salikin rahimahullah, paragraf berikutnya Syekh Abdullah Haddad bin Alwi, Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini menyebutkan kalau guru itu, ya, mursyid itu selalu apa? Wa yahfadhu min huduri wa ghaibatihi. Guru itu selalu menjaga muridnya. Apakah muridnya itu fi hudurihi, ikut sedang hadir di dalam sebuah momen, istilahnya selat. Kalau di Thariqah Naqsabandiyah itu ada selasan. Jadi setiap selasa itu tawajuhan. Tawajuh itu menghadapkan diri pada Allah, kita bersama-sama melalui sebuah kaifiat itu bersama-sama. Misalkan hadiru hudurihi, atau murid itu wa ghaibatihi, dan muridnya itu sedang ghaib, tidak hadir. Nah, karena itu wa yahfadhu, guru itu selalu menjaga. Datang tidak datang tetap dijaga. Datang tidak datang tetap didoakan. Apalagi datang ikut doa bareng-bareng. Ya, fi hudurihi wa ghaibatihi, baik dia datang atau tidak. Nah, karena itu semua sholat, semua semua ibadah, semua doa dan tawasulnya itu selalu guru itu menyebutkan adalah ridallah, ya, ridallah, ya, fi murid wal muridihi wa khulafaihi wa mursyidi. Jadi yang pernah jadi murid, yang sedang jadi murid, ya, maka dia selalu didoakan, wa khulafai, dan para wakil-wakilnya, wa mursydihi, dan para mursyid seluruh dunia. Murid seluruh dunia, khulafa seluruh dunia, mursyid seluruh dunia itu saling mendoakan.
Jadi enaknya di dunia tasawuf thariqah itu. Jadi yang mendoakan bukan dalam satu majelis, tetapi seluruh yang ada di dalam sebuah ikatan spiritual, sebuah thariqah. Gitu. Wa in kana murid ba'idan an syahihi min haitsul makan. Jadi dengan demikian wa in kana murid ba'idan, apabila murid itu ba'id, jauh, ya, an syaikhihi, dari gurunya, dari muridnya, ya, pondoknya di mana, muridnya sedang di mana, ya, atau muridnya memang jauh, ya, apa, ya, min haitsul makan, dari sebuah tempat di mana dia itu apa berdomisili, ada jarak. Satunya di Pandeglang sana di Banten, satunya di Jakarta gurunya, atau muridnya di Jakarta, gurunya di Kediri sana, ya, itu ikatannya itu enggak putus. Dalam dunia apa saja, dalam momen apa saja, zikir apa saja katut. Bahasa Jawanya itu NU beneran. Ya. Nunut, ya, nunut. U-nya itu apa? Urun doa lah. Doanya itu adalah saling berhubungan, ya. Maka dengan demikian fal yatlubu minhu isyaratan kulliyatan fima ya'ti min amrihi wa yatruka. Maka dengan demikian hendaknya dia meminta pada syekhnya sebuah isyarat secara sempurna mengenai sesuatu yang apa yang akan amrihi dan apa yang dia tukar. Amrihi, apa yang akan dilakukan oleh muridnya itu, wajat tuku, dan apa yang akan ditinggalkan. Bunyinya siapa? Hanya satu aja. Harus ditumpahkan hukumullah wa hukumun nas. Anda jangan lupa hak-hak Allah dijalankan, dan yang kedua adalah hak manusia ditunaikan. Itu pesan guru selalu begitu. Jangan lupa ya doa. Sholatnya, jangan lupa sholat malamnya, zikir latifahnya yang 11.000 itu jangan lupa, karena itu pegangan jimat kita itu adalah zikir latifah yang 11.000 setiap hari itu. Sewaktu-waktu kita diambil nyawa kita oleh Allah, maka insya Allah dalam posisi keadaan husnul khotimah, karena memang itu hukumullah. Hak-hak Allah, yaitu menyembah, menyebut, berzikir, zikron, kasir, itu hak Allah. Tetapi hak manusia ya tetap kerja, tetap di kantor, tetap amanah tugas-tugasnya. Tapi kalau jauh ini isyarah, memberi isyarah, guru saya nggak bisa datang, guru saya posisi di sana, tidak mungkin kami setiap Selasa datang. Tapi sebetulnya hadir di dalam fisikly spiritualnya, hadir kamar itu didoakan juga. Ini dengan demikian enaknya itu di situ, ya. Wa afdalu syai'in 'alal murid taghayyurul qalbi syaihi 'alaihi. Ya. Jadi dengan demikian sesuatu yang paling berbahaya, ini maaf ya, wa afdalu syai'un 'alal murid, sesuatu yang paling tidak enak, yang paling bahaya bagi seorang murid, ya, taghayyurul qalbi syai'un 'alaihi. Kalau dia itu adalah ada berubah, gurunya kepada seseorang murid itu berubah. Perubahannya itu tentu kan korelasional, timbal balik. Mengapa kok murid ini kok menjauh? Nah, atau sebaliknya, atau gurunya tidak mendoakan juga, ya, kok diangan-angan. Artinya guru itu kan mulai dari memori itu, ini siapa murid ini mulai pertama itu kan memorinya masuk, karena di baiatnya satu persatu. Kalau hadir selalu batin itu disambungkan dalam bentuk tawajuhan itu. Nah, jadi wa adzar syai'un 'ala murid taghayyur qalbi syai'un 'alaihi, apabila gurunya itu berubah pada muridnya itu yang paling enggak enak, paling berubah. Ya.
Walau istima'a ala islahihi, walaupun saat tertentu seorang muridnya itu istimak berkumpul ala islahihi, dan kemudian dia itu adalah bertemu dengan guru-guru yang lain dalam rangka memperbaiki. Dan guru-guru mursyid itu tidak hanya satu tempat, kan ada beberapa orang-orang hebat itu kan bukan satu tempat. Jadi kalau seseorang itu tidak tulus di dalam melakukan ibadah spiritual, walaupun nyari guru lagi masyaykhil masyriq wal maghrib, ya, maka dengan demikian ada batas. Jadi karena itu ketulusan di dalam beribadah, spiritualitas itu penting biar terjadi hubungan korelasional secara batiniah antara guru dengan murid, antara mursyid dengan guru, antara mursyid dengan muridnya. Nah, kalau tidak seperti itu, mbok cari bahasa Jawa, mbok cari syekh masyayikh masyriq wal maghrib, nanti akan terjadi serupa karena memang hatinya itu tidak dalam posisi yang ikhlas, yang tulus. Ya, lam yastati'uhu ila ayyardo anhu syaihuhu. Maka dengan demikian lam yastati'uhu, maka orang seperti ini tidak akan mampu, ya, yastati, tidak ada kemampuan memperbaiki, mengembalikan sebuah kerenggangan hubungan, ya, illa ayyardo, kecuali gurunya itu ridho. Ya wes, memang iya, hidup itu berat, masih punya tanggung jawab dunia begitu berat, tidak apa-apa, udah lanjutkan untuk cari rezeki, tapi jangan lupa ya bikin latifahnya, itu aja paling itu. Tapi jangan sampai tidak mempunyai robitoh kepada gurunya, tidak ada pandangan yang memandang dalam mata batinnya kepada gurunya ketika doa-doanya itu. Illa yardo anhu syaihu, sampai gurunya itu ridho an syaihuhu, yaitu syekhnya itu, gurunya itu ridho kepada murid seperti itu. Nah, memang manusia itu beda-beda ya. Ya, saya sendiri merasakan ada yang ikut thariqah apa maksudnya. Begitu dibaiat, ikut yang dasar-dasar, kemudian lama lagi, itu saya merasakan. Dan karena manusia itu memang the degree of quality spiritualitas, tingkat spiritualitasnya, motivasi itu, keikhlasan itu beda-beda. Tapi it's okay, tidak apa-apa, karena sudah ada niat bismillah untuk mendekatkan muraqabah pada Allah. Itu ya. Saya lanjutkan para salikin rahimahullah wa qala muallif fi hadzal kitab nawal fihi ma bi ulmiha fid darain amin ya rabbal alamin. Wa lam annahu yanbaghi lil murid alladhi yatlubu shaykhan Allah yuhakkima fi nafsihi kullamin yudhkaru bil masihati wa taslikil muridin hatta ya'rifa ahliyatahu wastami' alal qalbuh wa kadzalika yanbaghi lisyai' idza ja'al murid yatlubu tariq ay yasmaha lahu biha min qabli ay yahtabiru sidqahu fi talabihi wa siddati ta'atusihi ila may yadulluhu ala rabbi. Para salikin, sahabat-sahabat saya, kolega saya, dan juga sahabat-sahabat saya organisasi, para alim, para ulama, guru-guru saya, izinkan saya mohon maaf terlebih dulu dalam hal menyampaikan ini. Wa'lam annahu yanbaghi lil murid, jadi kita diminta ketahuilah para murid, ya, annahu yanbaghi lil murid, ya, kalau Anda dalam hal ini adalah yang bahil murid alladzi yatlubu syaikhan. Seorang murid seperti kita, apalagi sudah umur 50, 60 ke atas, orang Jawa menyebutnya 50 itu seket, segera pakai ketu, ya, pakai kopiah, ya,
Karena artinya apa? Malu itu harus lebih utama daripada senang. Kadang-kala kita masih muda, yang penting senang. Waduh, pakai kaos singlet ngalor ngidul, celana pendek ngalor ngidul, ketahuan auratnya, yang penting senang. Tapi kalau sudah umur 50, itu sudah seket, segera pakai kedung, topi, kopiah, rasa malunya tinggi. Apalagi sudah swida, segera ndang tindak. Ya, Rasulullah itu 63. Ya kan? Kita sudah berapa? Saya 58. Ibu, bapak mungkin insya Allah sudah ada 60, 65. Ya, itu sudah swida, segera ndang tindak. Sudah ya ala sholah al falah, maghribnya itu sudah ngawe-ngawe, sudah mau buka, sudah mau pukul puasanya itu. Loh, kok sudah nggak ada rasa malu? Kok nggak mempersiapkan diri pada Allah? Nah, di sini adalah yang bahil murid alladzi yatlubu syai'an. Hendaklah kita itu bersungguh-sungguh nyari guru spiritual, mencari guru yang membimbingnya dalam arti ilmu-ilmu tarekoh, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri pada Allah. Ya, jadi kita harus betul. Allah yuhakkima fi nafsi kulli ma yadkhulu bil masihi, dan dengan tidak menetapkan dirinya semuanya itu yang telah disebutkan tentang masalah syekh dan perilaku seorang murid. Ya. Jadi dengan demikian setelah ya, orang itu mencari murid, maka seorang guru itu tidak boleh menceritakan, oh itu guru itu murid saya, oh murid saya itu dulunya begini, sebelumnya tidak boleh. Jadi Allah yuhakim, tidak boleh menghakimi murid saya ini lebih jelek dari murid yang lain, murid ini lebih utama, tidak boleh. Ini code of conduct lagi ya. Jadi dengan demikian fi nafsi kulli ma yadhkarun masih bil masihati wa tasliki murid. Jadi proses perjalanan murid, suluk tasliki ya, suluk itu ya itu tidak boleh untuk diumumkan. Tingkat seseorang, kedalaman seseorang, oh ini pintar seperti enggak. Itu urusan batin guru, enggak. Tidak untuk dicerita-ceritakan ya. Dengan demikian setelah kita mencari guru, cari mursyid, dapat, kemudian gurunya membimbing, tingkatannya kayak apa, maka ini tidak boleh untuk diceritakan. Hatta ya'rifa ahliyati wa yastami' alaihi qalbu. Nah, dengan demikian maka seseorang itu adalah sampai hatinya, hatta ya'rifu ahliyatu, sampai hatinya seorang guru itu ya'rifu ahliyatun, mengetahui situasi batin gurunya, wa yastami' alaihi qalbuhu, kemudian hatinya antara guru dan murid itu terpaut. Kira-kira pendekatan guru lah. Orang saling mencintai kan ada pendekatan. Ini sudah jatuh cinta, sudah jatuh cinta. Jadi sudah jatuh cinta antara guru, murid dan gurunya itu. Ya, dengan demikian kemudian dia menjadikan antara guru dan murid itu terikat, wa yastami' alaihi qalbuhu, antara guru dan murid itu sudah terpaut hatinya itu. Kemudian disebutkan wa kadzalika yambaghi syekh idza ja'al murid yadrubut thariq. Maka begitu pula wa kadzalika la yambaghi syekh, hendaklah bagi seorang syekh ya, apa? Ini disebutkan adalah tidak serta-merta. La yambaghi syekh. Jadi syekh pun juga mempunyai code of conduct, mempunyai kode etik, mempunyai penilaian spiritual. Ada murid datang, guru, ya, saya ingin masuk ini, saya ikut bersama-sama. Maka dengan demikian, idza ja'al murid jadul thariq, ya,
Jadi guru itu tidak serta menerima apabila ada murid itu idza ja'a datang al-murid yatul thariq untuk tolabat mencari sebuah thariqah at-thariq, maka dengan gurunya tidak boleh serta ya saya terima. Pasti jawabannya sama. Sudah siap, sudah ikhlas, sudah niat yang betul. Kalau belum. Ya, kita kan juga gitu kan, banyak calon murid, tapi kan belum tentu siap. Nah, karena itu ya nggak boleh dipaksa. Ini urusan hati, urusan spiritual, urusan mentality, urusan niat, urusan keikhlasan. Jadi dengan demikian dia tidak bisa serta-merta ayyas ma'alahu biha min qabli ayyahtabira sidqahu fi talabi. Ya. Ayyas ma'ah, maka seorang murid itu tidak serta-merta menerimanya lahu calon murid itu biha kepada sebuah komunitas thariqah itu qabli sebelum ayyahtabira, sebelum dihabarkan, sebelum sebuah ada tanda-tanda sidqahu, kesungguhan, keikhlasan, ya, fitolabi dalam rangka mencari guru itu. Ya karena kami menerima beberapa juga menerima seperti itu. Mungkin ikutnya elon-elon bahasa Jawanya itu, ya koncone melok-melok. Nah, tapi padahal belum siap mental, belum siap spiritualnya, niatnya itu belum, hanya karena teman. Ada juga yang awalnya ikut-ikut tapi justru lebih patah, lebih punya yoni, punya getaran batin yang banyak, itu yang lebih tinggi juga banyak. Jadi dengan demikian para salikin, ya maka dengan demikian seorang murid yang akan mencari guru, mana gurunya apa? Yang bagi syekh, maka gurunya juga punya kode etik ayyas ma'alahu, maka dengan demikian tidak serta-merta diterima. Jadi ilmu thariqah, ilmu spiritual itu bukan golek akeh-akehan murid kita. Lek SD, SMP, guru pondok-pondok yang sifatnya syar'i, apalagi SD, SMP, SMA, semakin akeh murid, semakin banyak murid, i'anahnya ada, maka akan dapat. Kalau urusan spiritual tidak urusan banyak-banyakan. Datang satu diterima, dua dibimbing, tiga dibimbing, empat dibimbing, just information, sekedar diinformasikan. Nanti ada dibuka angkatan sekian, tanggal sekian sama sekian. Ada alhamdulillah, belum ada alhamdulillah, satu dibimbing, dua dibimbing, tiga dibimbing. Itu di dunia tasawuf, bukan cari akeh-akehan. Karena memang di mana-mana itu bukan urusan akeh-akehan, bukan banyak-banyakan kalau spiritual. Sejak zaman Nabi Adam sampai teman saya Mukhtar Adam yang ada di Maluku Utara sana, ya, dunia urusan spiritual ya ngono, ya, mesti sidik. Tapi ya nggak apa-apa, memang seperti itu kok. Urusan batin itu nggak bisa diongkek, ongkek itu apa? Dirubah. Itu harus pelan-pelan, nggak bisa dipaksa. Kapan kesiapan ikut thariqah, masuk thariqah itu walaupun syariatnya sak gunung, ya kalau hatinya belum, ya belum tentu mau. Karena ini masalah spiritual. Jadi nggak usah dipaksa, dan juga nggak usah dipressure, nggak usah diinfokan terus, enggak. Ini urusan bukan banyak-banyak. Ini urusan hidayah kadang. Nafahat fil qalbi, fatahat. Jadi fatah, dibukakan pintu hati kita. Ya, istilahnya kalau di dalam pertemuan awal itu, kalau sudah dibuka, sudah niat, kok tidak masuk-masuk, itu adalah orang seperti berdiri di depan pintu, sudah ngetok-ngetok. Ya Allah, saya ingin masuk, saya ingin mendekatkan, tapi mandek kae nang ngarepe pintu. Itu namanya
khumkun wadhamatun itu adalah orang yang dungu, orang yang bodoh. Ngerti diceluk Allah tapi nggak melebu-melebu, nggak mau masuk-masuk. Sudah di depan pintu tapi kakinya nggak mau melangkah. Kakinya apa? Digondeli karo nafsu. Digondali oleh setan. Ojo mendekatkan diri pada Allah. Dunia itu seenak, melaku itu seenak, seneng itu seenak. Wah, itu namanya khumkun wadhamatun. Ini adalah orang yang dungu, sudah tahu, sudah di depan pintu tapi nggak melebu-lebu. Ya. Nah, dengan demikian guru akan kalau sudah masuk ayah dari rasidqahu fi talabihi, maka guru itu harus mengetahui kesungguhannya seberapa fi talabi dalam hal mencari ilmu spiritual. Man salaka tariqan falyatu fi ilmannya itu seberapa? Dia suluk mencari thariqah itu dalam hal ilm falyatu fi ilman itu seberapa? Serius enggak? Dengan demikian wasiddati ta'uddusihi ila man la yadulluhu ala rabbih. Maka dengan demikian seseorang dalam mencari kemudian dia itu memberi kesungguhan ta'uddusihi ila mal yadulluhu ala rabbih, sehingga dengan demikian Allah pun yadullu memberikan ala rabbihi petunjuk kepada murid dan juga guru. Nah, kalau sudah gitu terjadi ikatan sampai dunia akhirat. Jadi ikatan guru murid dalam sebuah thariqah itu sampai guru sampai dunia akhirat. Dunia saling didoakan, akhirat bertemu. Bahkan nanti insya Allah kalau dalam pandangan thariqah itu seseorang akan masuk surga karena man ahabba, siapa yang dicintai. Kalau yang dicari mursyidnya, dicintai mursyidnya menjadi mursyidnya menyintai sanad-sanad sama Rasulullah, nanti masuknya surga itu bersama perahu Rasulullah yang membawa bendera itu adalah Abu Bakar Siddiq. Itu di dalam konteks ilmu spiritual batiniah yang menyangkut antara guru dan murid. Para salikin rahimahullah, demikian yang kita kaji bersama pada hari ini. Semoga apa yang kita kaji mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Moga-moga kita terus mendapatkan kemudahan, kita diberi maunah pertolongan Allah, karena kita selalu ma'iyah bersama Allah dalam setiap min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu kita selalu dibimbing oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, demikian. Mohon maaf jika sesuatu yang tidak berkenan. Alfu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.